Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Advent saudaraku. Pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Advent yang keempat, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah perkataan yang sangat singkat dari Ibu Raden Ajeng Kartini yang mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Itu menandakan masa-masa suram wanita Indonesia ketika tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, sehingga cakrawala tidak terbuka dan melihat dunia dengan luas, tidak memiliki pengetahuan, apalagi hak yang sama dengan laki-laki. Maka ilmu pengetahuan menjadi terang untuk membuka cakrawala, membuka kesempatan dan peluang untuk maju lebih baik lagi kepada wanita Indonesia. Lebih daripada itu, dari awal penciptaan, terang itu selalu disambut dengan sukacita oleh seluruh makhluk hidup. Kalau terbit matahari pagi, selalu disambut dengan riang, dengan kokok ayam jantan pada pagi hari, dan kicau burung-burung. Demikian juga suara binatang-binatang yang berkeliaran di hutan. Dan tentu manusia juga yang bangkit dari peraduannya, memulai aktivitas. Terang itu disambut dengan begitu sukacita pertama sekali karena terang itu berfungsi sebagai penanda waktu. Waktu antara istirahat dan waktu untuk memulai aktivitas. Dari satu terang ke terang yang lain, di sanalah kita melihat waktu kehidupan di dunia yang terbatas itu. Kemudian terang itu disambut dengan sukacita karena dalam terang itu kita dapat melihat arah tujuan kehidupan kita. Boleh kita bayangkan kalau kita dalam kegelapan kita tidak tahu ke arah mana kita akan berjalan. Takut akan tersandung, bisa terantuk, atau mungkin kepeleset masuk ke dalam lubang yang tidak dapat kita lihat. Tapi dengan terang kita tahu arah tujuan kita. Yang kemudian di dalam terang itu kita dapat melihat keindahan karena kita dapat membedakan warna-warni di dalam kehidupan di sekitar kita. Lebih baik dan lebih dari itu lagi, kita dapat melihat manakah yang baik, mana yang buruk, mana yang menjadi ancaman, dan mana yang dapat melindungi kita. Kita dapat melihat bahaya di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lebih bahagia dari seperti itulah terang yang akan terbit atas orang Israel nanti yang akan dipulihkan di Sion setelah mereka pulang dari pembuangan. Terang Tuhan akan terbit atas mereka, dan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi akan lahir di sana. Dan itu kemudian akan membawa mereka kepada suatu keadaan yang sangat sempurna, yang ideal,
Ketika anak cucu mereka juga berkeliling, raja-raja di sekitar akan datang kepada mereka, bangsa-bangsa juga berduyun-duyun datang kepada persekutuan dan kelompoknya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Advent yang keempat ini, diserukan kepada kita, supaya kita bangkit menjadi terang, karena terang Tuhan telah terbit atas kita. Di dalam Matius, Tuhan Yesus mengulangi perkataan ini, yaitu di Matius 5, ayat 14 sampai dengan 16 demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terang yang ajaib itu adalah Kristus, yang menjadi orientasi bintang penuntun bagi kita, arah tujuan hidup mulia di dalam kehidupan. Itu berlari-lari kepada tujuan kita, ke Sion, tempat di mana Allah akan memulihkan kerajaannya dan memberikan kehidupan selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya. Dengan mengikuti tuntunan Yesus, kita akan dapat memaknai kehidupan dan berkontribusi dengan baik, membangun kehidupan yang lebih baik bagi sesama, dan hidup kita layak menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Kita yang sudah mendapat dan memperoleh terang yang dari Tuhan, kemudian diserukan di sini supaya kita bangkit dan menjadi terang, karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Kita menjadi terang adalah bagaimana kita hidup setia di dalam firman dan kebenarannya. Bagaimana kita melakukan segala hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam tindakan kasih-Nya, dalam pengampunannya, dalam kepedulian, dalam solidaritas terhadap sesama. Dengan demikian, ketika orang melihat semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang diteladani oleh Kristus Yesus, maka orang-orang akan datang. Ketika kita melakukan semua hal itu, memberikan sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan berlimpah-limpah berkat. Bahkan keuntungan dari sekitar kita juga akan diberikan Tuhan ke negeri kita, dan diberikan Tuhan juga menjadi keuntungan bagi kita masing-masing. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah terang yang ajaib dan terangnya terbit atas kita. Maka marilah kita bangkit menjadi terang di dalam perkataan, dalam persekutuan, dan dalam perbuatan kita. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas terang ajaib yang telah datang ke dunia, yaitu sinar terang dari Yesus Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kami lagi. Maka mampukan kami menjadi terang bagi sekitar kami. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Advent. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.